Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Mamalia, salah satu kelas utama hewan dalam kingdom Animalia, memegang peran penting dalam keragaman kehidupan di bumi. Dalam taksonomi, mamalia termasuk ke dalam kelas mamalia yang ditandai oleh ciri-ciri khas seperti memiliki rambut atau bulu, mammary gland untuk menyusui anak, dan otak yang cukup kompleks. Mamalia menunjukkan keanekaragaman besar dalam bentuk, ukuran, dan perilaku, mulai dari mamalia terkecil seperti tikus hingga mamalia terbesar seperti gajah. Selain itu, mamalia memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan, baik darat, laut, atau udara. Penelitian tentang mamalia memberikan wawasan mendalam tentang evolusi, ekologi, dan kesehatan lingkungan, serta memainkan peran penting dalam pemahaman dan pelestarian keanekaragaman hayati planet ini. Mamalia adalah kelas hewan dalam kingdom Animalia yang memiliki karakteristik khusus dan peran penting dalam ekosistem di seluruh dunia. Mereka termasuk dalam taksonomi kelas mamalia dan ditandai oleh beberapa ciri-ciri utama. Struktur fisik, mamalia memiliki ciri khas berupa penutup tubuh berupa rambut atau bulu. Penutup tubuh ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan memberikan perlindungan. Beberapa mamalia memiliki kelenjar minyak di kulit yang membantu menjaga kelembaban dan kebersihan rambut. Selain itu, mamalia memiliki gigi-gigi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanan yang mereka konsumsi, seperti gigi taring untuk hewan pemakan daging dan gigi pengunyah untuk hewan pemakan tumbuhan. Mammary gland, salah satu ciri unik mamalia adalah adanya kelenjar susu atau mammary gland yang ada pada betina. Kelenjar ini berperan penting dalam menyusui dan memberikan nutrisi kepada anak-anak mamalia setelah lahir. Pemberian air susu ibu AXE merupakan karakteristik penting dalam perkembangan awal anak mamalia, sistem pernapasan, dan peredaran darah. Nah, mamalia memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah yang canggih. Paru-paru mereka sangat efisien dalam mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem peredaran darah mereka juga terdiri dari jantung dengan 4 ruang yang memungkinkan pemisahan darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Otak yang berkembang. Otak mamalia cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Hal ini memungkinkan mamalia untuk memiliki berbagai tingkat kecerdasan, belajar, dan perilaku yang kompleks. Beberapa mamalia seperti simpanse, lumba-lumba, dan gajah dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Adaptasi lingkungan. Mamalia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai lingkungan. Beberapa mamalia hidup di daratan, seperti berbagai jenis hewan liar dan hewan peliharaan, sementara yang lain menghabiskan sebagian besar hidupnya di air seperti paus dan lumba-lumba. Ada pula mamalia yang memiliki kemampuan terbang, seperti kelelawar. Reproduksi dan perkembangan, mamalia memiliki siklus hidup yang kompleks, termasuk reproduksi dan perkembangan. Kebanyakan mamalia mengalami gestasi, di mana embrio berkembang dalam rahim betina sebelum dilahirkan. Setelah lahir, anak mamalia dirawat dan diberi makan oleh induknya. Mamalia memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti penyebaran biji tumbuhan melalui kotoran mereka, pengendalian populasi hewan lain, dan sebagai sumber makanan bagi predator lain. Selain itu, manusia juga bergantung pada mamalia untuk berbagai kebutuhan seperti daging, susu, kulit, bulu, dan lainnya. Namun, aktivitas manusia juga dapat berdampak negatif terhadap populasi mamalia, seperti perburuan berlebihan, kehilangan habitat, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian mamalia dan habitatnya menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Diet mamalia sangat bervariasi dan tergantung pada jenis mamalia, habitatnya, dan spesies masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis diet yang umum dijumpai pada mamalia. Herbivora. Banyak mamalia adalah herbivora, yang berarti mereka memakan tumbuhan. Diet mereka mencakup daun, batang, buah, biji, akar, dan tanaman lainnya. Contoh herbivora adalah sapi, kuda,
gajah, dan rusa karnivora. Mamalia karnivora memakan daging. Mereka biasanya memburu hewan lain untuk makanan. Contoh mamalia karnivora meliputi singa, serigala, harimau, dan beruang. Omnivora, beberapa mamalia adalah omnivora, yang berarti mereka memakan baik tumbuhan maupun daging. Diet mereka mencakup daging, tumbuhan, buah, serangga, dan makanan lainnya. Manusia adalah contoh mamalia omnivora. Insektivora. Mamalia insektivora adalah yang memakan sebagian besar serangga. Mereka sering mencari serangga seperti kumbang, semut, dan jangkrik, tikus tanah, dan beberapa kelelawar termasuk dalam kelompok ini. Pemakan ikan. Beberapa mamalia seperti anjing laut, lumba-lumba, dan paus memiliki diet utama yang terdiri dari ikan dan hewan laut lainnya. Mereka memburu dan mengonsumsi ikan sebagai sumber makanan utama. Frugivora. Mamalia frugivora adalah yang memakan buah-buahan sebagai bagian utama dari diet mereka. Mereka membantu dalam penyebaran biji-biji tumbuhan melalui kotoran mereka. Contoh mamalia frugivora adalah kelelawar buah dan kera. Nektarivora. Mamalia nektarivora adalah yang memakan nektar dari bunga. Diet ini umumnya ditemui pada beberapa jenis kelelawar, tikus, dan primata. Saprovag. Mamalia saprovag adalah yang memakan bahan organik mati atau busuk, seperti bangkai hewan atau bahan tumbuhan yang telah membusuk. Misalnya, beberapa jenis kelelawar dan serangga memakan bangkai sebagai sumber makanan. Kombinasi dari berbagai jenis makanan ini dapat ditemui pada mamalia tertentu, tergantung pada preferensi makanan, aksesibilitas sumber makanan, dan kondisi lingkungan di mana mereka tinggal. Diet mamalia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup spesies lain di lingkungan sekitarnya. Mamalia memiliki habitat yang sangat bervariasi dan dapat ditemukan di berbagai bagian dunia, mulai dari lingkungan daratan hingga perairan. Adaptasi mereka terhadap berbagai habitat memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Berikut adalah beberapa habitat umum di mana mamalia dapat ditemukan. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah salah satu habitat utama bagi mamalia. Di sini, mereka dapat hidup di tingkat kanopi hingga lantai hutan, dan banyak mamalia memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang lembab dan kaya akan tumbuhan. Padang rumput. Padang rumput adalah habitat yang melimpah dengan tumbuhan seperti rumput dan tanaman rendah. Mamalia seperti gajah, bison, zebra, dan kuda liar sering dijumpai di padang rumput ini. Savana. Savana adalah daerah yang terdiri dari padang rumput yang dihiasi dengan pohon-pohon dan semak belukar yang jarang. Habitat ini adalah tempat tinggal bagi berbagai mamalia seperti singa, jerapah, zebra, dan gajah. Hutan boreal dan taiga. Hutan boreal dan taiga adalah habitat mamalia yang terletak di wilayah utara dengan musim dingin yang panjang dan dingin. Mamalia seperti beruang kutub, rubah, dan rusa kutub hidup di habitat ini. Padang pasir dan gurun. Mamalia yang hidup di padang pasir dan gurun seperti unta, kijang gurun, dan rubah pasir memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan kering dengan sedikit air dan tanaman. Laut dan pantai. Mamalia laut seperti paus, anjing laut, dan lumba-lumba hidup di perairan laut, terutama di lautan hangat dan dingin di seluruh dunia. Mereka juga dapat ditemukan di pantai-pantai dan pulau-pulau terpencil. Lahan basah. Lahan basah seperti rawa, danau, dan sungai adalah habitat penting bagi mamalia seperti buaya, berang-berang, dan berbagai jenis burung air. Mamalia ini sangat tergantung pada air untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Pegunungan, termasuk puncak gunung dan lereng gunung, adalah habitat bagi mamalia yang memiliki adaptasi khusus untuk bertahan di ketinggian tinggi dan suhu yang bervariasi. Contoh mamalia pegunungan adalah kambing gunung, ibex, dan beruang gunung. Kota dan perkotaan. Beberapa mamalia telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan urban seperti tikus, kucing liar, dan rubah. Mereka mencari makanan dan tempat tinggal di antara infrastruktur perkotaan. Adaptasi mamalia terhadap berbagai habitat membantu mereka bertahan hidup
berkembang biak, dan berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem di setiap habitat yang mereka huni. Upaya konservasi habitat mamalia menjadi penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keberlangsungan hidup spesies-spesies mamalia di seluruh dunia. Mamalia terbesar di dunia adalah paus biru balaen Opeteramusculus. Berikut adalah beberapa fakta mengenai paus biru. Ukuran dan berat. Paus biru adalah salah satu hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Panjang tubuhnya dapat mencapai 30 hingga 33 meter 98 hingga 108 kaki, dengan berat mencapai sekitar 170 hingga 200 ton. Habitat. Paus biru adalah hewan laut dan dapat ditemukan di samudra di seluruh dunia. Mereka biasanya bermigrasi untuk mencari makanan dan berkembang biak. Makanan. Paus biru adalah hewan pemakan plankton, terutama krill, yaitu jenis udang kecil. Mereka menggunakan struktur khusus di rahang bawah mereka yang disebut gigi balen untuk menyaring plankton dari air. Ciri-ciri fisik. Paus biru memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan warna biru atau abu-abu kebiruan. Tubuhnya memiliki pola bintik-bintik yang unik pada setiap individu. Sirip ekornya juga dikenal sebagai ekor sirip, merupakan yang terbesar di antara hewan-hewan di seluruh dunia. Reproduksi. Betina paus biru biasanya melahirkan satu anak paus biru muda setiap 2-3 tahun. Kehamilan berlangsung sekitar 10-12 bulan sebelum melahirkan anaknya yang disebut anak paus biru. Ancaman dan konservasi. Meskipun ukurannya yang besar memberikan perlindungan relatif, paus biru menghadapi ancaman dari perburuan ilegal, perangkap jaring ikan, polusi, dan perubahan iklim. Mereka termasuk dalam daftar hewan yang terancam punah dan dilindungi oleh berbagai undang-undang dan perjanjian internasional. Keunikan dan ukuran besar paus biru membuatnya menjadi salah satu hewan laut yang paling menakjubkan dan penting untuk dilestarikan agar dapat terus menjadi bagian integral dari ekosistem laut. Mamalia terkecil di dunia adalah kucing hutan Etruscan Felis margarita, yang juga dikenal dengan sebutan kucing hutan Afrika kecil atau kucing gunung kecil. Berikut adalah beberapa fakta tentang kucing hutan Etruscan. Ukuran dan berat. Kucing hutan Etruscan adalah salah satu spesies kucing terkecil di dunia. Panjang tubuhnya berkisar antara 25-35 cm 10-14 inci, dengan ekor sekitar 16-24 cm 6-9 inci. Beratnya biasanya antara 0,8 hingga 1,6 kg 1,8 sampai 3,5 pon. Habitat. Kucing hutan Etruscan umumnya ditemukan di daerah kering seperti padang pasir, gurun, semak belukar, dan pegunungan di Afrika Utara dan Tengah, serta Asia Barat Daya. Mereka memiliki preferensi hidup di habitat yang memiliki vegetasi padat. Makanan. Kucing hutan Etruscan adalah karnivora dan memakan berbagai jenis makanan, termasuk burung kecil, serangga, tikus, dan reptil kecil. Diet mereka sangat bervariasi tergantung pada ketersediaan makanan di habitat mereka. Ciri-ciri fisik. Kucing hutan Etruscan memiliki bulu berwarna abu-abu atau kecoklatan dengan corak belang hitam yang khas. Mata mereka cenderung besar dengan pupil yang dapat mengembang, membantu mereka beradaptasi dengan berburu di kondisi cahaya rendah. Sifat dan perilaku. Kucing hutan Etruscan adalah hewan yang cenderung soliter dan sangat pemalu. Mereka aktif pada malam hari nokturnal dan beristirahat di tempat yang terlindungi selama siang hari. Meskipun kecil, mereka adalah pemburu yang terampil. Ancaman dan konservasi. Kucing hutan Etruscan menghadapi berbagai ancaman, termasuk kehilangan habitat, perburuan oleh manusia, dan saingan dengan kucing domestik yang merupakan spesies terkait. Populasi mereka terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan habitat yang cepat. Oleh karena itu, konservasi habitat dan perlindungan spesies ini penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya meskipun kecil. Kucing hutan Etruscan memiliki peran penting dalam ekosistem mereka dan merupakan salah satu spesies mamalia yang perlu diperhatikan untuk pelestarian dan konservasi. Mamalia tercepat adalah Gepard Acinonis jubatus, merupakan salah satu hewan tercepat di darat. Berikut adalah beberapa fakta tentang kecepatan gepard. Kecepatan maksimum.
Gepard dapat mencapai kecepatan lari maksimum sekitar 58 hingga 64 mil per jam, 93 hingga 103 km per jam dalam waktu singkat, sekitar 20 hingga 30 detik. Kecepatan ini membuatnya hewan tercepat di darat. Adaptasi tubuh. Gepard memiliki tubuh yang dirancang khusus untuk lari cepat dengan otot yang kuat dan lentur, tulang belakang yang panjang, serta cakar yang tajam. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai percepatan tinggi dalam waktu singkat. Pola berburu. Gepard menggunakan strategi berburu yang efisien, biasanya memburu mangsa di siang hari. Mereka menggunakan kecepatan dan kejutan untuk mendekati mangsa, kemudian meluncurkan serangan mendadak dalam jarak pendek untuk menangkap mereka. Mangsa utama Gepard adalah ungulata kecil seperti gazelle dan springbok. Dengan kecepatan yang tinggi, Gepard dapat mengejar mangsa dan mencapai targetnya dengan presisi. Distribusi geografis. Gepard terutama ditemukan di Afrika Sub-Sahara, namun juga dapat ditemui di Iran. Populasi mereka saat ini terancam akibat kehilangan habitat dan konflik dengan manusia. Kecepatan luar biasa Gepard adalah salah satu contoh adaptasi alam yang mengagumkan. Meskipun mampu berlari sangat cepat, kecepatan ini hanya berlangsung dalam jarak pendek dan membakar energi secara cepat. Mamalia paling lambat adalah dalam arti kecepatan gerakan atau reaksi adalah sulit untuk diukur secara pasti karena kecepatan gerakan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi fisik, usia, dan kesehatan individu. Mamalia yang dianggap lambat dalam pergerakannya adalah spesies-spesies dengan mobilitas yang rendah atau aktivitas yang cenderung lambat. Salah satu contoh mamalia yang dianggap lambat adalah koala Phascolarctos cinereus. Koala adalah mamalia yang hidup di pohon dan memiliki gaya hidup yang tenang. Mereka biasanya tidur sekitar 18-20 jam sehari dan hanya aktif selama beberapa jam untuk mencari makanan dan bergerak di atas pohon. Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat aktivitas dan kecepatan gerakan mamalia dapat bervariasi antar individu, tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Beberapa mamalia mungkin tampak lambat dalam rutinitas sehari-hari mereka, namun dapat memperlihatkan kecepatan dan reaksi yang lebih tinggi dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, seperti dalam situasi bahaya atau saat mencari makanan. Mamalia adalah kelas hewan yang menakjubkan dan penuh keanekaragaman, memegang peranan penting dalam kehidupan dan ekosistem di bumi, dengan karakteristik unik seperti penutup tubuh berupa rambut atau bulu, mammary gland untuk menyusui anak, dan otak yang canggih. Mamalia mampu beradaptasi dengan beragam habitat, dari hutan hujan tropis hingga padang rumput, dari lautan hingga pegunungan. Kehidupan mereka yang beraneka ragam, mulai dari mamalia terbesar seperti paus biru hingga yang terkecil seperti kucing hutan Etruscan, menunjukkan keajaiban evolusi dan kecerdikan alam. Peran mamalia dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyebarkan biji tumbuhan, dan menjaga keanekaragaman hayati tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, perlindungan dan konservasi mamalia serta habitat alaminya adalah suatu keharusan untuk melestarikan kehidupan di bumi demi generasi-generasi mendatang. Melalui pemahaman dan kepedulian terhadap mamalia, kita dapat berkontribusi pada pelestarian alam dan menjaga harmoni dengan alam semesta ini. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.